Hai semuanya, saya Saurel Monov dan saya sekarang akan menjelaskan mengenai perkembangan mekanika kuantum. Perkem- Perkembangan mekanika kuantum berada pada periode 4 atau setelah 1800 Masehi, di mana pertama-pertama perkembangan tersebut harus dibicarakan mengenai sebuah konsep yang bernama radiasi benda hitam. Konsep tersebut pertama dijelaskan atau dinyatakan oleh Joseph Stefan pada tahun 1879, di mana Stefan membuat sebuah rumus untuk menghitung daya persatuan luas yang diradiasikan oleh sebuah benda yang memiliki suhu tertentu. Benda ini dapat berupa benda apapun. Konsep ini dikembangkan oleh Ludwig Boltzmann pada tahun 1884, di mana Boltzmann menghitung radiasi atau daya persatuan luas yang diradiasikan oleh benda yang memiliki emissivity sama dengan 1 atau yang tidak menyerap cahaya apapun, sehingga dapat dinyatakan sebagai benda hitam. Yang kemudian dikembangkan oleh Wilhelm Wien pada tahun 1893, mana Wien menyatakan bahwa puncak benda hitam tersebut pada panjang gelombang tertentu berbanding terbalik pada suhunya, sehingga disebut dengan pergeseran Wien yang dimiliki oleh benda hitam tersebut. Konsep ini dibuat sebagai perumusan matematis oleh Rayleigh dan Jeans. Namun, Rayleigh dan Jeans saat membuat distribusi spektral dari sebuah benda hitam pada suhu tertentu, saat hitung distribusi spektral tersebut saat panjang gelombangnya tambah kecil, artinya udah memasuki wilayah ultraviolet, distribusi spektralnya melesat ke Tahingga. Namun, saat dibandingkan dengan eksperimen, ini sangat jauh, sehingga pada tahun 1900, Max Planck menyatakan bahwa energi yang diradiasikan oleh osilator pada frekuensi tertentu itu berupa diskrit, sehingga energi tersebut berupa perkalian antara sebuah koefisien dengan angka positif seperti 1, 2, 3, atau 0. Dengan menggunakan eksperimen dan juga secara matematis, Max Planck dapat menghitung koefisien tersebut atau konstanta tersebut sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second, atau yang sekarang disebut sebagai konstanta Planck, yang berupa konstanta perkalian untuk energi diskrit. Sehingga dan dikembangkan lanjut pada efek fotolistrik. Pertama kalinya ditemukan efek fotolistrik, di mana pada tahun 1887 Heinrich Hertz melihat bahwa percikan yang dihasilkan oleh alat dia dapat menghasilkan percikan pada kawat yang dipisahkan oleh udara, sehingga terdapat sebuah energi yang merambat melalui udara dan menuju pada kawat tersebut. Pada tahun 1905, Einstein menyatakan bahwa energi dari percikan tersebut berupa energi yang terdapat pada paket-paket gelombang atau paket-paket yang terkuantisasi diskrit dari pernyataan Max Planck yang menyatakan bahwa energi dari sebuah osilator seperti elektron yang berada dalam atom berupa energi yang diskrit atau yang dapat dikuantisasi, sehingga terdapat istilah pertama yang digunakan yaitu kuanta, yang berupa pertama kali digunakan kuantum, sehingga energi dari foton tersebut berupa perkalian antara konstanta Planck dan frekuensi dari cahaya tersebut. Kemudian dibuktikan dan dicarikan juga konstanta Planck dengan Robert Millikan, di mana Robert Millikan menghitung beberapa beda tegangan oleh beberapa logam pada efek fotolistrik, sehingga Robert Millikan pertama kali dapat menghitung konstanta Planck dan dibandingkan dengan konstanta Planck yang dihitung oleh Max Planck. Hasilnya mirip, sehingga dapat membuktikan pernyataan Einstein dan juga pernyataan Max Planck. Ide dari energi yang diskrit dikembangkan oleh Niels Bohr dalam atom hidrogen, di mana Niels Bohr menyatakan bahwa atom hidrogen memiliki beberapa tingkat energi yang diskrit atau berupa perkalian antara konstanta Planck, sehingga saat sebuah elektron berada pada tingkat tertentu dan
turun ke tingkat yang lebih rendah akan mengemisikan sebuah foton atau paket gelombang atau paket energi dengan setara dengan perbedaan energi antara dua tingkat tersebut, sehingga dapat menghitung juga spektrum emisi dari hidrogen yang oleh beberapa ilmuwan seperti Fuhn, Brackett, Paschen, Balmer, dan Lyman menghitung deret-deret atau turun dari energi tingkat tertentu kepada energi tingkat yang lebih rendah, dapat dihitung energi foton yang diemisikan oleh perpindahan elektron tersebut. Dan kemudian dilanjutkan oleh sebuah fisikawan Prancis yang bernama Louis de Broglie pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa jika cahaya yang berupa gelombang elektromagnetik memiliki sifat partikel, bahwa partikel juga dapat bersifat sebagai gelombang, di mana hipotesisnya berupa bahwa sebuah elektron dapat memiliki panjang gelombang tertentu. Namun untuk pernyataan Max Planck dan juga Albert Einstein di mana energi dari foton tersebut adalah perkalian antara konstanta Planck dan frekuensi dari cahaya tersebut. Kalau untuk pernyataan de Broglie menyatakan bahwa panjang gelombangnya berupa sebuah perkalian antara konstanta Planck dan momentum dari partikel tersebut, di mana jika memiliki momentum yang lebih besar, panjang gelombang dari partikel tersebut akan lebih kecil dan berada pada tingkat yang diskrit. Namun harus memiliki 3 tahun setelah hipotesis tersebut untuk membuktikan pernyataan de Broglie yang dilakukan oleh Davison dan Germer dengan menembak sebuah kristal nikel dengan sinar elektron dan melihat sudut difraksinya. Dengan menghitung sudut difraksi dari sinar elektron tersebut, dapat menghitung panjang gelombang dari elektron tersebut. Dan saat dibandingkan dengan pernyataan de Broglie, itu tidak jauh beda. De Broglie menyatakan 1,67 angstrom dan dari eksperimen menyatakan 1,65 angstrom, sehingga membuktikan pernyataan de Broglie bahwa elektron dapat berubah sebagai gelombang. Dan pada waktu yang bersamaan, George Thomson atau putranya J.J. Thomson juga melakukan eksperimen di mana sebuah lapisan emas oleh sinar elektron dan membentuk pola difraksi di belakangnya, dan tambah membuktikan pernyataan de Broglie. Dari pernyataan de Broglie dikembangkan oleh Werner Heisenberg pada mekanika matriks dan juga pada mekanika gelombang oleh Erwin Schrödinger, di mana Erwin Schrödinger membuat rumus-rumus untuk menyatakan sebuah sistem kuantum sebagai sebuah fungsi gelombang, di mana dengan menggunakan rumus-rumus Schrödinger dapat melihat perubahan fungsi gelombang tersebut terhadap waktu. Pada foto yang di belakang berupa pada saat tahun 1927 terdapat sebuah konferensi dengan fisikawan-fisikawan di dunia menyatakan bahwa mekanika kuantum sudah menjadi sebuah ide yang akan dilanjutkan terus. Sehingga setelah tahun 1927 memasuki periode mekanika kuantum modern, di mana salah satu contohnya merupakan perkembangan ide quantum electrodynamics oleh Richard Feynman, Freeman Dyson, Julian Schwinger, dan Shinichiro Tomonaga pada tahun 1940-an, di mana sebuah sistem kuantum yang terdapat elektron dapat menyatakan perubahan sistem tersebut terhadap waktu. Dengan fisika klasik menyatakan bahwa elektron tolak-menolak karena dua elektron bersifat negatif dan memiliki medan negatif. Namun dengan quantum electrodynamics, dengan melihat sifat kuantum dari elektron tersebut menyatakan bahwa sebagai contohnya dua elektron akan berinteraksi dengan salah satu elektron akan memberi sebuah foton kepada elektron tersebut sehingga akan tolak-menolak. Dan itu adalah salah satu contohnya perkembangan mekanika kuantum pada saat zaman modern. Ada banyak pengaplikasian lain yang kalian dapat mencari sendiri setelah ini. Terima kasih sudah pada dengar dan
Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga komentar di bawah. Terima kasih.